Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 6 SD Insan Prestasi School. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tertanggal 14 Januari tahun 2021 kita bisa dan tetap diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memulai aktivitas belajar kita meskipun dalam keadaan masa pandemi. Dalam pertemuan kita kali ini saya harapkan adik-adikku sekalian bisa tetap semangat belajar tanpa ada rasa bosan meskipun dalam posisi daring, belajar dari rumah. Yang penting tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan agar nantinya kita tetap bisa belajar untuk ilmu, terutama menuntut ilmu agama Islam. Oke sekalian, coba kita buka pelajaran kali ini pertama dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum belajar. Mari bersama-sama niatkan dalam hati, fokus untuk belajar pada kesempatan pagi hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in. Syaurilana walumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sekarang coba dibuka bukunya masing-masing yang telah disebarkan dan telah dibagi. Dibuka halaman 1. Pelajaran 1. Pembahasan tentang saling membantu dan hidup rukun. Perlu diketahui bersama bahwa kita selaku generasi muslim harus senantiasa hidup dalam keseharian dengan hidup rukun dengan sesama. Meskipun teman kita, saudara-saudara kita itu ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya, ataupun kita kepada orang tua, kepada sanak saudara, kita harus saling hidup rukun, saling bantu antar sesama. Karena ini merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan bagi kita selaku generasi muslim. Selanjutnya, Al-Quran sendiri jelas memberikan sebuah penjelasan bagaimana kita kalau sudah saling membantu, saling tolong-menolong, nantinya kita akan mendapatkan balasannya. Karena ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat aniaya terhadap orang lain, maka kita pun akan menerima balasannya. Jadi setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk itulah mari kita selaku kader-kader generasi muslim senantiasa melakukan tindakan keseharian dengan saling membantu, saling tolong-menolong, dan saling menjaga kerukunan baik dengan sesama ataupun antar umat beragama. Selanjutnya kita buka halaman 2 di poin A tentang membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat
13. Al-Maidah ini perlu diketahui oleh adik-adikku sekalian merupakan surat yang kelima. Jadi dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Ayo tebak. Ada 114 surat. Dan surat Al-Maidah ini merupakan surat yang kelima dalam Al-Quran. Surat ini Al-Maidah di sini memiliki ataupun mengandung 120 ayat dan digolongkan kepada golongan surat-surat Madaniyah. Surat ini dalam surat Al-Maidah ini ternyata memuat beberapa kisah-kisah tentang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan hidangan dari langit. Begitu pula dalam surat Al-Hujurat yang tertulis dalam ayat 12 dan juga ayat 13 ini merupakan surat yang ke-49. Jadi kalau surat Al-Maidah di sini ayat yang kelima, kalau surat Al-Hujurat ayat yang ke-49. Ayo mohon diperhatikan semuanya. Surat Al-Hujurat di sini memiliki 18 ayat dan juga sama ya, digolongkan sebagai surat Madaniyah. Dalam surat ini Al-Hujurat sini ternyata mengandung atau memuat keimanan, hukum-hukum dan juga adab sopan santun. Jadi kalau yang pertama itu memuat tentang bagaimana pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, bagaimana agar Allah SWT bisa menurunkan hidangan dari langit. Sedangkan yang kedua dalam surat Al-Hujurat di sini yang terdiri dari 18 ayat di sini ternyata mengandung atau menjelaskan tentang pokok-pokok isi tentang keimanan, hukum-hukum dan juga adab sopan santun. Jangan lupa sesuai dengan penjelasan ayat ini dalam buku ini jelas kalau kita membaca Al-Quran maka dimulai dengan bacaan isti'adzah. Apa itu isi isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setelah kita baca isti'adzah tadi, dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah, maka adab yang mesti kita ikuti, yang mesti kita laksanakan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu ada 4 ya. Yang pertama itu usahakan bacalah dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca dari kanan dan ke kiri. Ke kanan dulu, lalu ke kiri. Setelah itu jangan lupa bagaimana lafal dan juga makhrajnya, tajwidnya itu harus diperhatikan. Keluarnya huruf, bacaan, itu mohon diperhatikan. Jadi kalau sudah kita baca lalu beda artinya, lalu beda cara pengucapannya, ini terkadang memunculkan perbedaan pada sisi artinya. Jadi mohon diperhatikan ya adik-adikku sekalian. Selanjutnya yang ketiga, usahakan dibaca secara tartil. Karena kita di sini masih dalam tahap belajar, yang penting diusahakan untuk dibiasakan untuk dibaca. Salah itu gak apa-apa karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Yang penting baca secara tepat dan juga benar. Jangan lupa ini sesuai dengan penjelasan yang terakhir, bacalah berulang-ulang sampai bacaan kalian benar lancar. Jadi kalau kita masih dalam tahap belajar, kita baca masih tersendat-sendat, jadi usahakan tetap dibiasakan untuk diulang-ulang. Coba ini perhatikan ya, mohon diperhatikan oleh adik-adikku sekalian yang di halaman 2 surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam penjelasan ini ternyata kita dijelaskan
berbagai macam tanda baca ya. Ada tanda fathah, kasroh, dhamma, tasdid atau syaddah, sukun, dan juga fathah tegak. Ini mohon diperhatikan karena ini merupakan wujud. Nanti setelah belajar selesai, maka ada tugas yang menyeratkan untuk dibedakan ya antara perbedaan tanda baca. Jadi saya mohon diperhatikan bagaimana perbedaan harakat fathah, kasroh, dhammah, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan ya dalam tanda kurung ini. Ada pertama fathah, yang kedua kasroh, dhammah, tasdid, sukun, fathah tegak. Ada kasroh tegak, dhammah terbalik, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tain. Ada juga tanda la, ada swala waswal, ada jim, ada titik tiga, ada juga mim, ada wakof. Ini mohon diperhatikan karena ini jelas sangat berpengaruh terhadap bacaan. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan fathah, bagaimana cara bacanya? Fathah A. Ada kasroh, ini dibaca I. Ada dhammah, dibaca U. Ada juga tasdid atau syaddah, ini dibacanya double ya, jadi dibaca dua. Misalkan fathah ini dibaca double, sedangkan yang kelima ada sukun yang terletak di atas huruf hijaiyah. Tanda baca ini disebut dengan sukun atau mati. Ada juga fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik, sampai juga ada tanda wakof atau kola berhenti. Ini merupakan pembelajaran kita yang mesti kita pahami bersama, yang mesti ada di usaha pahami bersama ketika membaca Al-Quran. Ini poin yang kedua di halaman yang ketiga di sini ada al-yauma ya'isal ladzina. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas yang dua surat ini ada perbedaan. Ada yang dua ayat ini antara ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah dan juga ayat yang ketiga. Ini ada perbedaan tanda baca, baik itu fathah, kasroh, dhammah, tasdid, sukun, dan juga kasroh tanwin. Selanjutnya mohon diperhatikan juga poin yang ketiga di sini, Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ingat, dalam bacaan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 di sini banyak tanda baca yang mesti kalian pahami. Oke, perhatikan juga di halaman 4 ini ada Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Oke, ini sudah jelas. Ada beberapa macam tanda yang mesti kalian pahami bersama, baik itu tanda baca berupa harakat fathah, kasrah, dhammah, tanwin, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk tugasnya ya, karena ini masih dalam tahap pandemi. Saya mengharapkan untuk tugas yang mesti kalian kerjakan
saya minta dalam ya, kalau kita berkaca kepada yang kegiatan satu ini, ada yang pertama, bukalah Al-Quran pada salah satu ayat berikut. Ada QS Al-Maidah ayat 2, QS atau Quran surat Al-Maidah ayat 3, sampai poin D, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini cuma tugasnya kalian membaca dengan benar kalau yang di sini. Sedangkan yang selanjutnya pada pekerjaan rumah satu ini, ayo mengenali Al-Quran dengan mencermati potongan-potongan berikut. Ini ada beberapa macam potongan ayat, baik itu wa ta'awanu wa taqwa, ada poin B dari khabirun pertama sampai yang 12 ya ayuhan nas. Yang kedua ini, urutkanlah potongan-potongan ayat di atas sehingga uruntut seperti yang ditulis Al-Quran. Surat apa dan ayat keberapakah itu. Jadi saya mengharapkan untuk tugas yang mesti ada yang kalian kerjakan pada pekerjaan rumah satu. Jadi potongan-potongan ayat yang tertera dalam poin A dan juga poin B ini saya minta untuk diurutkan. Karena yang jelas sebelumnya ini sudah jelas potongan-potongannya bagaimana cara untuk diatur secara bagus, secara baik, disesuaikan dengan runtutan ayat yang telah kalian baca sebelumnya. Setelah kalian urut dengan baik potongan-potongan ini, saya harapkan untuk dikumpulkan dan disetorkan ya. Ini merupakan pertemuan kita kali ini. Saya harapkan untuk adik sekalian tetap semangat belajar, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita senantiasa diberi kesempatan, kesehatan, dan juga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberi ilmu yang bagus dan juga manfaat untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kesempatan belajarnya. Akhiron wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.